Film ini dibuka dengan pemberitahuan sejarah kuno, bahwa di zaman dulu di wilayah hutan dan sungai Amazon ada pohon penyembuh segala macam penyakit yang disebut dengan air mata bulan. Orang akan mengambil kelopak tunggal bunga pohon tersebut sebagai obat dan pelepas segala kutukan. Banyak ekspedisi telah pergi ke sana untuk mencari pohon air mata bulan tersebut, tetapi mengalami kegagalan. Salah satu ekspedisi paling terkenal adalah ekspedisi Conquistador Don Lope de Aguirre. Aguirre sebagai pemimpin ekspedisi bertekad untuk mendapatkan dan menguasai pohon air mata bulan tersebut. Ia hampir tewas, karena rupanya hutan Amazon melindungi pohon air mata bulan tersebut. Ketika ia nyaris tewas, suku asli penjaga pohon air mata bulan menyelamatkannya. Setelah dirawat, Aguirre sembuh kembali. Namun setelah kesembuhannya itu, seperti tak tahu terima kasih, Aguirre malah menyerang suku asli penjaga pohon air mata bulan tersebut untuk merebut mata panah suci yang adalah kunci untuk menemukan pohon penyembuh itu. Kemudian, Aguirre beserta beberapa krunya dikutuk. Aguirre dan beberapa orang krunya dikutuk tak bisa meninggalkan sungai Amazon. Mereka terbenam dalam sulur hutan dan tak bisa mati ataupun pergi jauh-jauh dari sungai itu. Bila mereka meninggalkan sungai, mereka akan membatu selamanya. Cerita kemudian berpindah ke tahun 1916. Tiga tokoh utama film kita kali ini sedang mengarungi ganasnya sungai Amazon. Di sana ada Frank, si nahkoda kapal, diperankan oleh Dwayne Johnson, ada Dr. Lily Houghton, diperankan oleh Emily Blunt, dan ada McGregor Houghton, saudara Dr. Lily, diperankan oleh Jack Whitehall. Mereka hendak mencari pohon air mata bulan. Sebagai seorang dokter, Lily sangat percaya akan adanya legenda pohon penyembuh segala penyakit itu. Ia percaya, penemuan pohon air mata bulan bisa merevolusi pengobatan modern. Oleh karenanya, ia sangat berambisi mencari cara untuk bisa menemukan pohon legenda Amazon tersebut. Pertama, ia mencuri mata anak panah suci dari tangan Pangeran Joachim, sehingga menimbulkan berbagai kekacauan. Ia kemudian diburu oleh Pangeran Joachim beserta anak buahnya yang juga menginginkan mendapatkan pohon penyembuh itu. Lalu yang kedua, sebelumnya Lily bermaksud menyewa armada kapal milik Nilo, tetapi ia salah sasaran. Ia malah bertemu dengan Frank, si nahkoda nyentrik yang ulahnya suka bikin jengkel. Jadi, sekarang disinilah mereka berada, di tengah sungai Amazon memburu pohon air mata bulan. Sementara itu, Pangeran Joachim dalam upayanya memburu mata anak panah suci yang dicuri oleh Dr. Lily, sampai juga ia bersama anak buahnya ke tempat Aguirre dan kru ekspedisinya yang terkutuk dan membatu. Aguirre berada di dalam sebuah lubang gua yang jauh dari sungai. Pangeran Joachim menuangkan beberapa tetes air sungai ke tubuh batu Aguirre. Seketika itu juga, Aguirre yang terkutuk itu menggeliat. Aguirre lalu berkomunikasi dengan Pangeran Joachim dengan memakai sarana 2 ekor ular Amazon yang muncul mendadak dari tubuh Aguirre yang membatu itu. Pada dasarnya, mereka berdua sepakat bekerja sama untuk mengambil kembali mata anak panah suci itu. Aguirre setuju karena pohon air mata bulan juga nanti akan mampu membebaskannya dari kutuk. Perjanjiannya adalah Pangeran Joachim mengirimkan air sungai ke dalam lubang gua, lalu Aguirre akan membantu Pangeran Joachim merebut mata anak panah suci itu. Dan, air sungai Amazon pun dikirimkan, lalu serta-merta bangkitlah Aguirre bersama kru kapal ekspedisinya yang dulu pernah ikut terkutuk itu.
Wah, kini, Dr. Lily mempunyai lawan yang lebih berat ketika berburu pohon air mata bulan. Kembali ke ekspedisi Dr. Lily, Frank, dan McGregor. Tiba-tiba, mereka diserang dengan semacam panah bius oleh sekelompok suku Amazon, yaitu suku Puka-Michuna. Mereka bertiga ditawan dan dibawa ke daerah pedalaman. Di sana Dr. Lily diminta oleh kepala suku itu untuk menyerahkan mata anak panah suci yang ia curi. Lily menolaknya, lalu Lily berhasil membuka belenggunya dan melawan. Melihat Lily melawan dengan sekuat tenaga, Trader Sam, kepala suku Puka-Michuna tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian membuka apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini adalah sandiwara yang dirancang oleh Frank untuk menggagalkan rencana Lily memperoleh kelopak pohon air mata bulan. Tanpa berpikir panjang lagi, Lily yang marah merasa dipermainkan, meninju wajah Frank. Kemudian, langsung saja Dr. Lily bisa menjadi akrab dengan si kepala suku, Trader Sam. Disitulah Trader Sam membantu Lily membaca petunjuk yang ada di mata anak panah suci. Untuk membuktikan bahwa dirimu layak untuk mendapatkan pohon air mata bulan, kau harus mampu memperbaiki hati yang patah, ucap Trader Sam. Agar pohon air mata bulan mekar, ia harus berada di bawah sinar bulan yang menangis. Trader Sam meneruskan pembacaan petunjuknya. Akhirnya, diketemukan petunjuk yang akurat di mana sebenarnya keberadaan pohon air mata bulan, yaitu di wilayah Laluna Rota. Ketika keadaan menjadi sunyi di tempat suku Puka-Michuna berada, tiba-tiba, Aguirre bersama kru ekspedisinya yang telah menjadi makhluk-makhluk terkutuk menyerbu wilayah itu. Aguirre berniat memburu Lily dan merebut mata anak panah suci dari tangan Lily. Untungnya Frank masih setia untuk membantu Lily. Pada saat mata anak panah suci berhasil direbut oleh Aguirre, Frank berduel keras dengannya sehingga Frank tertusuk dan terjatuh dari ketinggian. Sebelum Frank terjatuh, mata anak panah suci berhasil direbutnya kembali dan dilemparkannya ke atas ke tangan Lily. Aguirre bersama kru terkutuknya itu tetap mengejar Lily untuk merebut mata anak panah suci. Lily tak menyerah melawan hingga ia berada jauh-jauh dari sungai. Tersadar bahwa diri mereka berada jauh dari sungai, Aguirre bersama krunya seakan tersedot untuk kembali ke sungai dan mengurungkan niat mereka mengejar Lily. Dan selamatlah Lily untuk kali ini. Karena tak mungkin lagi bisa mengikuti Lily yang jauh dari sungai, Aguirre menyuruh krunya si makhluk lebah untuk meminta bantuan ke Pangeran Joachim dengan menggunakan lebah-lebahnya. Lily kemudian menyusuri tempat di mana Frank terjatuh, lalu ia berhasil menemukan Frank dalam keadaan masih hidup. McGregor yang dibantu oleh Trader Sam menemukan Lily dan Frank. Tetapi ada yang aneh di bahumu, kata McGregor kepada Frank. Sakit tapi tak berdarah, maksudku, kamu tertusuk, tetapi kamu tidak berdarah. Kemudian, akhirnya Frank pun menceritakan siapa sesungguhnya dirinya. Ia adalah Francisco Lopez de Heredia, usianya kini kira-kira 400 tahun. Dan hal itu mengagetkan semua orang, kecuali Trader Sam yang sepertinya telah akrab dengannya sejak lama. Dan Lily pun kemudian membantu Frank melepaskan senjata yang tertancap di tubuhnya itu. Pangeran Joachim tampak gembira menerima pesan dari para lebah suruhan Aguirre. Para lebah itu memberitahunya di mana kini Lily dan mata anak panah sucinya berada. Di kapal ekspedisi Frank, kini Lily berlayar tanpa McGregor. Dr. Lily mulai mendengarkan cerita dari Frank, siapa sesungguhnya dirinya.
Frank atau Francisco sebenarnya adalah pembuat peta Amazon yang ditunjuk Aguirre secara langsung. Dan sesungguhnya, Aguirre dan Francisco adalah saudara angkat. Suatu kali, putri satu-satunya Aguirre menderita sakit parah. Ia hanya bisa disembuhkan dengan kelopak pohon air mata bulan. Oleh karena itu, Aguirre memutuskan mengadakan ekspedisi ke sungai dan hutan Amazon guna mencari pohon penyembuh itu. Dalam perjalanannya, ternyata tak semudah perkiraan, hutan Amazon membuat Aguirre dan para krunya sakit parah dan tumbang. Ketika sakit parah itulah, suku asli penjaga pohon air mata bulan menemukan Aguirre dan para krunya, lalu menyembuhkan mereka dengan menggunakan ramuan kelopak air mata bulan. Mereka semua sembuh, dan hal itu membuat Aguirre begitu gembira, ia akan bisa menyembuhkan sakit parah putri kesayangannya. Ternyata, Aguirre sudah dekat dengan pohon penyembuh itu. Namun, amat disayangkan, Aguirre menjadi tidak begitu sabar lagi untuk mendapatkan kelopak pohon air mata bulan, lalu ia menyerang kepala suku penjaga pohon air mata bulan yang tidak mau memberikan kunci menuju pohon penyembuh itu. Kepala suku itu dibunuhnya. Tetapi sebelum kepala suku itu mati, ia rupanya berhasil mengutuk Aguirre dengan semua kru ekspedisinya. Benar juga kata pepatah kuno ini, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ternyata, kutub itu membuat mereka tak bisa meninggalkan sungai dan tak bisa mati. Frank atau Francisco sendiri tak mau mengikuti kehendak Aguirre untuk ikut memusnahkan suku penjaga pohon. Setiap kali bertemu Aguirre di sisi sungai, Aguirre selalu bertengkar hebat dengan Francisco, karena Aguirre merasa bahwa Francisco telah mengkhianatinya. Bosan bertahun-tahun bertengkar dengan Aguirre, akhirnya Francisco menjebak Aguirre bersama kru pendukungnya masuk ke dalam gua yang jauh dari sungai, dan Aguirre pun membatu di sana. Tubuh mereka rusak karena ratusan tahun berada di dalam gua. Sementara Francisco sendiri menghabiskan usianya yang ratusan tahun itu untuk hidup di dekat sungai dan pada akhirnya memutuskan menjadi nahkoda yang mengelilingi sungai Amazon. Begitulah kisah sebenarnya yang Frank ceritakan kepada Dr. Lily. Dan Lily pun kini menjadi tampak bersimpati terhadap Frank. Kemudian, tiba-tiba saja, McGregor yang sedang mendayung sampan bersama trader Sam dikejutkan dengan munculnya kapal selam milik Pangeran Joachim. McGregor tertangkap, sementara itu trader Sam melarikan diri. Di dalam kapal selam Joachim, McGregor mendapat tawaran secangkir teh hangat oleh Joachim. Bebarengan dengan itu, Joachim memberikan ancaman kepada McGregor, bahwa jika ia tidak memberitahu keberadaan Lily, maka rudal kapal selamnya akan ditembakkan ke tempat tinggal suku Pukamicuna. Melihat hal tersebut McGregor menyerah. Lalu layar berpindah lagi ke dek kapal ekspedisi milik Frank alias Francisco. Di sana Lily bertanya kepada Frank, apa yang akan kamu lakukan ketika nanti mendapatkan kelopak pohon air mata bulan? Aku ingin mengangkat kutukanku lalu beristirahat dengan tenang, jawab Frank. McGregor kemudian menunjukkan melalui peta Joachim di mana sebenarnya keberadaan Lily. Bersamaan dengan hal itu, Pangeran Joachim membunuh lebah-lebah utusan dari Aguirre sembari berkata, pohon air mata bulan adalah milikku, aku tidak akan pernah mau berbagi dengan tuan mereka. Kemudian tibalah Lily dan Frank di Luna Rota. Sesuai petunjuk trader Sam sebelumnya, Lily dan Frank berupaya membuka jalan menuju ke pohon air mata bulan. Mereka menemukan pintu gerbangnya di dalam air sungai tersebut. Lily yang tak memiliki keberanian untuk berenang, kemudian dipaksa oleh Frank untuk mendampinginya menarik tuas di dasar sungai. Lily berhasil membuka gerbangnya. Air sungai pun surut, lalu bangunan-bangunan kuno di bawah air terjun pun bermunculan. Frank dan Lily pun gembira, ini jalannya. Bersamaan dengan itu muncullah obrolan Lily kepada Frank, bahwa setelah ini kau bisa bebas dari kutukan, Frank. Lalu kau bisa pergi ke London bersamaku, mencoba mengendarai kendaraan bermotor di sana, ucap Lily. Tidak ada London atau mengendarai kendaraan bermotor bagiku setelah ini, Lily. Waktuku telah usai.
Ini duniamu, bukan duniaku, tegas Frank. Kamu berhak menikmati dunia ini, Frank, kamu berhak menikmati kehidupan sekali lagi, kehidupan yang lebih berarti, paksa Lily kepada Frank. Lalu Frank tak bisa berkata-kata lagi selain ia hanya bisa berucap, mungkin saja, bisa jadi. Serta-merta kapal selam Pangeran Joachim hadir di depan mata mereka sembari menyodorkan McGregor sebagai tawanannya. Lily dan Frank mati kutu, tak bisa melawan selain kemudian Lily menyerahkan mata anak panah suci kepada Joachim. Lily dan Frank setuju dengan syarat mengantarkan Joachim ke tempat pohon itu lalu membuatnya mekar. Syaratnya, mereka masing-masing mendapatkan bagian kelopak pohon itu. Pangeran Joachim setuju dengan sebuah syarat juga, bahwa hanya satu saja kelopak pohon mata bulan yang akan diberikan. Frank kemudian menyahut, boleh, asalkan Lily membunuhku terlebih dahulu. Lily yang mengetahui rahasia umur panjang Francisco pun setuju. Lily bersama Frank kemudian berhasil memekarkan pohon air mata bulan itu dengan memecahkan teka-teki yang sudah pernah diberikan oleh Trader Sam sebelumnya, kau harus memperbaiki hati yang patah. Pohon legenda air mata bulan itu pun hidup dan bermekaran kembali. Sedetik kemudian, Lily menembak jatuh Frank, lalu berkata kepada Joachim, bahwa sekarang ia akan mengambil kelopak bagiannya. Frank yang tak bisa mati itu, lalu berupaya membebaskan McGregor dari cengkeraman anak buah Joachim dan berhasil. Lily harus cepat-cepat mengambil kelopak pohon air mata bulan itu sebelum bulan di atas langit memudar. Sebuah kelopak bunga pohon air mata bulan berhasil Lily dapatkan. Lalu pohon itu kembali tidur dan menjadi rapuh. Pangeran Joachim berupaya merebut kelopak dari tangan Lily, tetapi kemudian Lily lemparkan kelopak itu kepada Frank yang berada di bawahnya. Frank berhasil menangkapnya dan tiba-tiba saja Aguirre beserta kelompoknya sudah berada di tempat yang sama, lalu Aguirre menghabisi Joachim. Aguirre dan krunya yang semula mengejar Lily, diberitahu Francisco bahwa kelopak itu ada di tangannya, tak membendung lagi niatnya untuk merebut kelopak itu dari tangan Francisco. Frank yang tahu bahwa ia akan bertarung mati-matian dengan Aguirre, menurunkan McGregor bersama Proxima, macan kesayangannya, di tempat aman. Aguirre bersama kelompoknya kemudian memburu Francisco. Inilah pertarungan terakhir Francisco dengan Aguirre dan kelompoknya. Francisco membawa kapalnya melaju cepat untuk menabrak dinding batu sehingga air sungai tak mengalir lagi. Di sisi lain, Aguirre ternyata tertipu, kelopak pohon air mata bulan tidak berada di tangan Francisco, melainkan sudah diberikan Frank ke McGregor. Kapal Francisco menabrak dinding batu dan membendung air sungai. Akar pohon di dinding tersebut akhirnya membelenggu mereka semuanya. Frank, Aguirre, dan kelompoknya semuanya kini menjadi batu. McGregor menyampaikan pesan Frank kepada Lily, bahwa kau akan menjadi dunia yang cukup baginya. Lily kemudian mengelus wajah Frank yang telah membatu sembari berucap, kau adalah pria paling menyebalkan yang pernah aku temui. Lily pun kemudian mengambil kelopak air mata bulan dan menaruhnya di mulut Frank. Singkat cerita, keajaiban pun terjadi, Frank akhirnya terbebas dari kutuk dan berhasil meraih kehidupannya sekali lagi. Lily berlari memeluk Frank. Mereka tampak bahagia. Bulan menampakkan sinarnya sekali lagi, lalu muncullah sebuah kelopak bunga pohon air mata bulan untuk Lily. Akhirnya, film ditutup dengan penyampaian presentasi McGregor di hadapan asosiasi yang semula menolak ekspedisinya bersama Lily. Lalu di kota London, tampaklah Lily yang tersenyum manis mengajak Frank belajar mengemudi mobil di tengah keramaian kota itu. Film pun berakhir.
Makna tersirat dari film Jungle Cruise kali ini adalah biarpun hidup 1000 tahun, tetapi kalau setiap kali diisi hanya dengan pertengkaran dan ketidaksabaran, hidup demikian tak mempunyai arti sama sekali. Demikianlah sebuah dongeng dari Disney Studio kali ini. Semoga Anda semua menyukai alur film yang saya sampaikan. Jika Anda berkenan, bolehlah Anda mendukung channel alur film ini untuk berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di film pilihan selanjutnya. Salam, terima kasih.